Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala millati rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga kita diberikan nikmat istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal musyahidun rahimakumullah. Kita sering dihadapkan kepada situasi-situasi yang membuat kita senang. Kita dihadapkan kepada situasi-situasi yang membuat kita tidak senang. Senang dan tidak senang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian semua untuk berperang. Berperang adalah merupakan sesuatu yang kita tidak senang. Tidak setiap orang itu senang kalau berperang. Kenapa? Karena dalam berperang itu adalah taruhannya nyawa, jiwa. Bisa jadi istri kita jadi janda, anak-anak kita akan menjadi yatim. Itu taruhannya. Sehingga fahuwa kurhul lakum. Dan berperang itu adalah merupakan sesuatu yang kita tidak senang dan kita benci sekali terhadap perang. Fahuwa kurhul lakum. Tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Dan bisa jadi menurut kalian semua tidak senang. Perang itu tidak menyenangkan. Tapi fahuwa khairul lakum. Tapi justru itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya wa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi menurut kalian itu menyenangkan, tapi justru di balik itu merupakan sesuatu yang tidak baik buat kalian semua. Artinya apa? Bahwa setiap sesuatu yang menimpa kepada kita, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak senang, membuat kita sebal, membuat kita tidak enak, tapi justru di balik itu merupakan ada hikmah yang terbesar. Saudara-saudara kita yang perang misalnya di jalan Allah, itu dia akan menjadi saksi. Pakaiannya, darah yang mengalir, pakaian yang kita pakai saat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia adalah syuhada, bahwa dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan terbebas dari hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka para syuhada itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab sedikit pun. Karena itu tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dibungkus, dan tidak disolatkan. Dikubur, maka dia akan menjadi saksi. Pakaian yang berlumurkan dengan darah itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah dan akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna lain daripada ayat ini bahwa setiap manusia pasti dihadapkan kepada sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ingat, justru setiap sesuatu yang menurut kita tidak senang, yang menurut kita tidak baik, menyebalkan kita, ujian, cobaan datang bertubi-tubi, kekurangan ekonomi, bahkan penyakit yang menimpa kepada kita, itu saya yakin setiap manusia menganggap kita tidak senang. Dan kita tidak senang menghadapi semua itu. Tapi justru sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita akan membawa hikmah dan dampak yang luar biasa. Fahuwa khairul lakum. Justru itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung hikmah di dalamnya, mengandung manfaat di dalamnya, ada rahasia Allah di dalamnya. Kapan itu bisa diketahui? Bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Satu contoh kecil misalnya, tes misalnya untuk menjadi pegawai negeri, ataupun kita tes untuk menjadi aparat keamanan, tes polisi misalnya, tapi tidak diterima. Setiap manusia saya yakin saat tes lalu tidak diterima, gagal, tidak ada namanya dalam papan pengumuman. Tapi justru setelah itu dia diterima di dalam instansi lain yang justru lebih baik dibandingkan kepolisian misalnya. Dan banyak hal-hal lain. Kita saat menunggu angkot misalnya,
Saat angkot itu kita stop, kita mau naik angkot, tapi justru angkot ini ternyata lurus saja, tidak berhenti. Dan apa yang ada dalam hati kita? Sebal, marah, bahkan kita gondok luar biasa. Padahal tuh angkot tuh kosong. Lalu kita stop, tapi dia jalan terus. Datanglah angkot berikutnya. Lalu kita naik angkot yang kedua ini. Beberapa meter ke depan, 50 meter ke depan terjadi kecelakaan. Begitu yang kita lihat yang terjadi kecelakaan itu adalah supir yang tadi kita stop dan dia jalan terus. Itu manfaat yang luar biasa. Jadi jangan sekali-kali sesuatu yang menyebalkan kepada kita, yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak mengenakan, itu bukan berarti tidak baik, tapi justru itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang membuat kita bahagia, belum tentu di hadapan Allah itu bahagia. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang menurut kalian semua senang, bisa jadi yang membuat kalian semua adalah sangat suka, tapi justru menurut Allah itu adalah tidak baik bagi kalian semua. Jadi sekali lagi, yang terpenting bagi kita adalah jangan sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami menyenangkan, maka itu bisa jadi dibalik itu ternyata tidak baik bagi Allah. Sebaliknya, menyebalkan, bahkan kita tidak senang, selalu mendapatkan ujian, selalu mendapatkan cobaan yang membuat kita tertekan, tidak tenang, bahkan kita tidak senang. Tapi justru 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tapi justru itulah yang membuat kita akan menjadi bahagia. Semuanya adalah ada rahasia Allah, di mana Allah akan perlihatkan rahasia itu beberapa tahun yang akan datang. Kuncinya adalah jangan kita suudzon kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami di dunia ini, yakinkan itu bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.